Shalom, selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa pengumuman penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook gereja yang baru di @gerejakristusjawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau, saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji nama Tuhan. Kita saat ini diberikan kesempatan yang indah dari Tuhan. Dan saya percaya kerinduan saudara untuk datang kepada Tuhan, Tuhan sudah melihat. Yang pasti Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah. Dia hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, akan melawat anak-anaknya yang rindu kepadanya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, inilah kami ya Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami,
haleluya. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sembah Dia, Dia yang terutama dalam hidupku. Oh Yesus, Dia bertata. Oh, kire la 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 re sekire re moro. Kire mere re 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 oh. Kire more la 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 mo. Kire la 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 re 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 re. Sekira la 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 more kire la 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 la. Kire re mere la 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 sekiro la 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 la. Ora kata la more kire la 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 la. Pure katara la mare kire bele le le sikura la 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 la. Yes, glory skire bele la 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 la. Kira la 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 more kire la 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 mo. Kire la 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 kire bele la 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 mo. Kure kire la 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 la. Yes, kire la 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 la. Glory 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 sikira. Pure katara kire mo. Pure cantare bene la 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 la. Tere kula la re bene la 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 la. Oh yes glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau telah bertata di atas kami. Ucapkan syukur, Dia hadir di sini. Rohnya yang kudus hadir di sini. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan lagi, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu ya Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang terutama dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan bersorak-sorai. Sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Yuk, semua tepuk tangan. Ada yang belum bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau
di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Siapa yang percaya nama Yesus berkuasa? Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dalam nama Tuhan ada kemenangan, amin. Dalam nama Tuhan ada kesembuhan, amin. Haleluya. Dalam di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, siapa yang percaya dalam nama Yesus dan kuasa, katakan haleluya. Haleluya. Yuk, semua tepuk tangan.
di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sungguh luar biasa, kita bangga punya Allah seperti Dia. Dia betapa hebat dan luar biasa. Saya percaya Tuhan, saya percaya saudaraku, kalau saat ini kita banyak menghadapi masalah, tapi percayalah Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami meyakini dalam setiap kehidupan kami, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Terima kasih Bapa, hari ini bulan yang baru dalam hidup kami. Kami percaya bulan demi bulan perekonomian kami membaik. COVID pergi dari Pulau Bali dan Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang gembur, supaya setiap benih firman Tuhan yang tertabur boleh tumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu hati dan pikiran kami, bersama dengan iman kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati dan tempat ini. Roh Kudus menguasai tempat ini. Kami menundukkan diri kami sepenuhnya di dalam otoritas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara hidup saudara, juga yang menyaksikan tayangan ini di rumah, mari serukan dengan saya haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya mulai saya ingin memberitahu bahwa kemarin sudah diwisuda Matthew Adrian, tunggu supaya yang lain lihat ya. Lulusan terbaik di STIMIK Primakara sebagai sarjana komunikasi dengan IPK 382. Ya, tepuk tangan saudara ya. Ya, terima kasih. Lulusan terbaik, selamat kepada Pak John Yudiarte dan juga Ibu Esther. Anaknya satu sudah lulus. Saya bangga kalau ada anggota-anggota kami yang pandai-pandai ya. Dan itu karena pertolongan Tuhan. Adrian ini sebagai wakilnya Pak Gede ya, wakil ketua Biro Multimedia kami, dan dia cukup bertanggung jawab. Selamat, haleluya. Saudara, kita akan melanjutkan tentang khotbah seri perubahan tubuh, di mana Roma 8 ayat 5 sampai 7 mengatakan kalau saudara fokusnya kepada hidup jasmani, maka saudara akan yang dipikirkan tuh hal-hal menurut kedagingan, dan itu akan berakhir dengan kebinasaan. Sebaliknya kalau saudara fokus terhadap tubuh rohani saudara, maka saudara akan memikirkan hal-hal yang dari roh, akhirnya adalah hidup yang kekal. Seorang teolog yang terkenal, Dwight L. Moody, mengatakan kapal itu berada di atas air. Kalau air itu masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Demikian juga dengan hidup orang Kristen. Air ini ibaratnya dunia dan kesenangannya. Kalau kesenangan dunia, keduniawian itu mulai masuk dalam diri saudara, maka saudara pelan tapi pasti akan tenggelam. Apanya yang tenggelam? Imannya saudara. Ya, jadi kita mesti selalu memperhatikan, tidak hanya terus fokus terhadap tubuh jasmani saudara yang satu kali semuanya akan berakhir tanpa kita ketahui kapan waktunya. Ada yang 30 sudah meninggal, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80 belum berangkat. Kita tidak tahu waktunya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara subtema
berdiri tegak oleh pelayanan kasih. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Berdiri tegak oleh pelayanan kasih. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan menggambarkan gereja. Kita ambil skala yang kecil, gereja lokal. Sebagai tubuh. Kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali anggota tubuh, di mana masing-masing anggota ini punya fungsinya masing-masing. Kalau satu anggota tubuh kita ini tidak berfungsi, itu akan melemahkan tubuh itu secara keseluruhan. Sekarang kita lihat anggota tubuh kita ambil contoh. Katakanlah tangan saudara, tangan ada 2. Oke, tangan kanan. Saya percaya saudara di tempat ini juga yang mendengarkan secara online lewat YouTube atau lewat televisi First Media pernah mengalami sesuatu dengan tangan, khususnya jari saudara. Katakanlah tidak semua jari, 1 jari saja. Silakan pilih mau yang mana. Ya, Riko mau pilih jari yang mana dari 5 ini? Hah? Yang keras dong. Jempol. Oke, jempolnya kecepit atau kepukul sama palu atau kegigit binatang atau apapun saja. Jempol ya, kecil saja. Tubuh begini banyak anggota tubuhnya, ada 2 tangan, sekarang ambil 1 tangan kanan, ada 5 jari, ambil 1 jempol. Jempol saudara ini cantengan, bengkak, kecepit dan lain sebagainya. Maka ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Saat dia tidak bisa berfungsi, itu menyusahkan seluruh anggota tubuh. Menyusahkan saudara. Saudara mau ambil gelas, mau pegang, jempol ini sebagai yang merekatkan. Betul ya? Kalau saudara jempolnya ada masalah, maka jari-jari semua, khususnya tangan kanan saudara, tidak bisa berfungsi secara maksimal. Mempengaruhi tubuh saudara. Sekarang tolong lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Lihat dulu kiri kanan saudara, ya. Toleh kiri kanan saudara. Jangan noleh ke bawah terus. Kalau noleh ke bawah terus berarti ngeliat HP. HP kan harus di-off-kan. Saudara ini berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus sebagai apa? Setiap orang yang sudah dibaptis, menerima Tuhan Yesus dan percaya, dia termasuk dalam anggota tubuh Kristus. Dan semuanya harus ada fungsinya. Yang setuju katakan haleluya dong. Supaya saya tahu saudara tidak tidur. Karena besok mau liburan 1 minggu, sekarang ke gereja tapi males-malesan, ngantuk-ngantuk. Kuku saja, kalau kuku saudara bermasalah, aduh cekot-cekot seluruh tubuh, gak enak. Mau makan gak enak, mau apa, momennya marah saja. Jadi kalau saudara-saudara yang sudah ikut kelas SMS itu saya murid sejati kelas pemuritan di gereja kami, sudah dibaptis, lalu saudara tidak berfungsi apa-apa, itu membuat lemah gereja Kristus Jawaban. Apalagi kalau saudara tidak berfungsinya ini karena saudara bermasalah.
itu akan merusak, menggerogoti. Semakin banyak anggota tubuh yang tidak berfungsi, semakin lemah tubuh itu, semakin lemah gereja itu. Kuncinya adalah saudara mesti berfungsi. Pegang dada saudara, katakan, saya harus berfungsi. 2, 3. Kurang keras, itu suara orang belum makan. 2, 3. Ya. Mari kita baca bersama 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Nah, kalau tadi di atas itu bicara tentang jasmani, sekarang dalam 1 Korintus kita bicara secara rohani. Ada banyak karunia. Tadi saya mengatakan kalau satu anggota tubuh tidak berfungsi, tubuh itu akan melemah. Berfungsi berarti berguna. Dalam kerohanian sekarang itu pelayanan. Tadi saudara mengatakan saya harus berfungsi. Pertanyaannya, berfungsi sebagai apa dalam pelayanan di gereja Tuhan? Kenapa gereja Tuhan? Karena saudara anggota tubuh. Dan tubuh ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Maksud berfungsi itu adalah melakukan pelayanan, antara lain saudara lihat ayat yang keempat, karunia. Ayat yang kelima, pelayanan. Jadi misalnya seperti sambut tamu, itu bukan karunia, itu pelayanan. Kalau sekarang bicara soal musik, itu dia karunia. Saudara bisa bedakan sekarang? Jadi kalau misalnya nanti Kersel, coba kasih contoh pelayanan. Ya, kasih contoh karunia. Saya harap saudara bisa. Kalau cuma kolektan, itu bukan karunia. Tapi kalau bisa kolektan dan khusus di kantong saudara ini isinya semua 100.000, saudara punya karunia. Begitu saudara kasih kantong kolektor, wah dia kalau enggak ngasih 100.000 rasanya berdosa. Itu namanya karunia. Lihat kiri kanan saudara. Ya, saya tidak mungkin seperti itu. Tetapi kalau saudara, kantong saudara isinya paling sedikit 1.000 dan 5.000, saudara juga punya karunia. Karunia apa itu saudara? Pelit, betul. Karunia-karunia ini dikasih oleh Allah. Tujuannya adalah supaya setiap orang percaya ini bisa melakukan pelayanan. Pelayanan yang pertama harus intern dulu. Betul ya? Saudara punya semua anggota tubuh ini, tangan ini yang pertama kan bukan untuk orang lain, tetapi berfungsi berdaya guna buat diri saudara. Kalau sudah, maka tidak terus-menerus melayani tubuh saudara sendiri. Saudara melayani orang lain. Kalau yang intern ini sudah oke, baru ekstern. Betul begitu? Ya. Kalau di rumah ibu-ibu sudah menyiapkan makanan, baru silakan. Mau melakukan bakti sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau di luar biasa, tetapi di dalam yang mau makan ini makan piring kosong, itu sudah tidak benar.
Betul loh, secara logika saja. Kita belum bicara soal teologi kan ini. Secara logika, kalau yang untuk intern belum beres, kenapa kok terus bicara soal ekstern? Pelayanan itu dimulai dari di dalam dulu. Sesudah itu baru keluar. Tujuannya supaya gereja Tuhan, khususnya yang pertama adalah gereja lokal. Ya, itu bisa tetap berdiri tegak. Meskipun apa? Meskipun diterpa berbagai gelombang angin. Gelombang angin yang paling luar biasa itu apa? Kenikmatan dunia, kemudahan dunia, dan lain sebagainya yang mengancam di depan kita ini, dan tidak lama lagi saya yakin akan masuk metaverse. Apa itu Pak metaverse? Apakah metaverse itu metabolisme? Oh tidak. Sekarang mulai di negara-negara maju, mereka sudah mengadakan seminar ini itu secara metaverse. Sudah dibahas juga gereja kalau metaverse gimana. Saudara cukup di rumah saja. Karena kecanggihan teknologi, saudara bisa membayangkan saudara masuk ke gereja. Saudara bisa memilih gereja apa. Saudara bisa milih mau duduk di mana. Ya, saudara bisa mengganti tubuh saudara mau pakai baju keren kayak bagaimana. Lalu saudara ngikuti ibadah dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jangan lupa gereja itu ada supaya orang-orang bersekutu. Kalau metaverse, istilah bersekutu itu sudah tidak ada lagi. Itu akan membuat orang jadi apa saudara? Egois. Padahal khotbah Jumat Agung saya mengatakan kita harus mengalahkan apa? Ego. Dua musuh kita ini ekstern, iblis dan kenikmatan dunia. Yang satu intern, ego kita. Nah sekarang iblis itu menghembuskan supaya ego saudara makin besar. Kenapa? Karena dia tahu dia sebagai iblis sudah tidak bisa lagi mengalahkan saudara. Sekarang dia hembuskan supaya egomu makin gede. Ya kita jatuh karena ego kita sendiri. Gereja Tuhan menghadapi banyak tantangan. Zaman lewat zaman makin lama tantangannya makin besar. Nah kalau saudara ini tetap tidak berfungsi, gereja Tuhan tidak menjadi kuat, dengan mudah akan jatuh dan digantikan. Sudah banyak di negara-negara di mana gereja sudah beralih fungsi. Bahkan gereja sudah beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama yang lain. Gereja dijual, sepi. 10 tahun lalu waktu saya ke Belanda, ini sudah 10 tahun lalu. Saya khotbah di sebuah gereja yang besar. Saya perkirakan kapasitasnya 1.000 orang. Gerejanya begitu bagus, tetapi waktu saya khotbah, saya down mental. Yang datang tidak lebih dari 100 orang. Itu 10 tahun lalu. Mungkin sekarang kalau saya ke Belanda dan ke gereja itu sudah jadi kafe. Ya, kalau saudara tidak mau bergerak, tidak mau berfungsi, gereja kita ini juga akan runtuh, saudara. Dan itu Tuhan tidak kehendaki. Sebab dia sebagai kepala gereja, kita anggota tubuhnya, kok tambah lempis tubuh ini. Kalau saudara anggota tubuhnya bermasalah, saudara segera ke dokter, bukan begitu ya? Sakit. Iya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau seseorang, katakanlah itu saudara, sudah menerima karunia. Saudara ini kalau ketemu orang ya, orang itu bisa cepat senang dengan saudara karena saudara ini supel. Bukan sipel, supel. Pokoknya kalau saudara sambut tamu, wah orang kelihatan saudara itu rasanya ceria hatinya. Yang tadi punya banyak utang, seolah-olah hutangnya hilang. Nanti kalau pulang kepikiran utang lagi.
Kalau saudara memimpin pujian, waduh, membuat saudara ini rasanya bisa terangkat begitu. Kalau saudara berdoa, rasanya doa saudara menguatkan iman mereka. Macam-macam karunia yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Tetapi kalau hati saudara ini tidak ada dorongan, orang itu istilahnya dicontohkan dalam Alkitab, itu seperti orang yang terima talenta, tetapi disimpan. Saudara lihat gambar itu, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Dia cuma dapat 1, dia pikir aku kok cuma dikasih 1. Mungkin dia iri, dia simpen, atau mungkin dia malas, dia simpen. Dorongan itu banyak saudara ya. Kalau orang tidak punya dorongan makan, perhatikan ini, dia sakit. Kalau saudara tidak ada dorongan untuk baca Alkitab, roh saudara juga akan sakit. Kalau saudara tidak ada dorongan untuk bekerja, saudara akan terus menjadi orang miskin. Kalau saudara tidak ada dorongan untuk datang beribadah ke gereja, rohaninya saudara juga lama-lama akan menjadi miskin. Betul kan? Yang membuat saudara datang ke gereja ini tidak terlambat apa? Dorongan hati saudara. Katakan bersama, karena dorongan hati saya. Betul? Betul kan? Kalau nggak ada dorongan, berarti kan saudara cuma rutinitas. Kalau cuma rutinitas, saudara tidak usah jadi orang Kristen sudah. Cuma seperti di dekat rumah saya itu gereja yang besar. Kalau sudah Natal, apalagi khususnya Paskah, aduh, sampai saya mau masuk rumah aja enggak bisa. Parkir mobil, jejer, motor dan sebagainya. Tetapi kalau minggu-minggu biasa, sepi men. Enggak ada apa-apa. Karena kita ada dorongan. Saudara makan, bekerja, mengasihi orang lain, itu kan ada dorongan. Nah, sama juga. Kenapa ya saya jadi orang Kristen? Dulu saya rajin kersel, rajin ibadah. Dulu ibadah kita kan 2 kali, ada doa malam segala macam. Kita berdoa supaya lebih cepat COVID ini pergi. Kita lagi ada doa malam, ibadah 2 kali. Dulu rajin, Rabu kersel, Sabtu doa malam, Minggu pagi sore pelayanan. Sekarang ini lemes. Kenapa? Dorongannya hilang. Iya? Tidak usah lihat kiri kanan saudara. Mungkin saudara yang di rumah juga. Kenapa saudara terus menerus dengarkan ibadah online di rumah? Karena dorongan saudara untuk datang ke gereja sudah hilang. Oh Pak, dulu itu Pak saya ke gereja minggu 2 kali, dengar khotbah 2 kali. Sekarang saya itu 5 kali Bang. Tapi di rumah dengar online ini bisa toh. Saudara merasa nilainya lebih tinggi di hadapan Tuhan? Keliru. Apa dorongan yang utama yang harus kita miliki? Dorongan utama itu adalah kasih Kristus. Katakan bersama, kasih Kristus. 2, 3. Kasih Kristus. Itu dorongan yang paling utama. Kasih Kristus apa? Penebusannya di kayu salib. Ya, saya beberapa hari lalu mengatakan dalam kuis di Kersel, kenapa 5 dilambangkan angka penebusan? LCC saya nggak ada yang bisa jawab kecuali Hulda Agustina. Tepuk tangan dulu tuh Hulda Agustina. Woi, luar biasa nenek satu ini ya. 5 luka Tuhan, masa jawab begitu aja enggak bisa. Kasih Tuhan itu yang mendorong kita.
Kalau kita lemes, kita bisa nyanyi toh. Ingat kasihnya. Lanjutin. Ingat kebaikannya. Terus, dan anugerahnya. Selamatkanku, itu kuncinya. Aku mestinya mati binasa. Sekarang aku boleh selamat. Itu dorongan yang waduh. Kalau saudara sudah hilang dorongan itu dalam hati saudara. Saya ulangi. Kalau kasihnya Tuhan sudah luntur dalam hidup saudara. Ya. Saudara akan mulai pasif dan sebagai anggota tubuh saudara tidak berfungsi. Tetapi kalau terus menerus, kenapa sih kita baca Alkitab? Kenapa kita beribadah? Supaya saudara terus dibangun kasih saudara, supaya dorongan itu tetap ada. Sehingga apa? Tubuh Kristus kuat, gereja Tuhan berdiri dengan kokoh. Kalau saya lihat itu, bagaikan kayu lintang yang memalang papan-papan kemah suci. Kayu sitim, alasnya 2 alas perak, bergandengan tangan kiri dengan yang lain, itu ada pasaknya. Belum cukup, sekarang ada kayu lintang. Kalau saudara masih ingat khotbah saya, kayu lintang ini menggambarkan korban Kristus di atas kayu salib. Nah ini dia. Itu harus menjadi satu pendorong dalam hati saudara, supaya saudara kalau ke gereja, saudara mesti mikir, aku ini berfungsi sebagai apa? Sekarang saya jawab pertanyaan saudara yang bingung, yang tidak ada pelayanan, yang tidak ditugaskan melayani. Iya Pak, saya ini berfungsi sebagai apa ya? Gampang. Saudara mesti tahu setiap kali kita mengadakan ibadah, di situ roh-roh gelap kumpul. Yang tadinya roh-roh gelap ada di mana-mana, dia kumpul. Di mana kumpulnya? Di gereja ini. Di mana? Di luar. Jangan bilang di dalam, kalau di dalam kan di sebelah saudara lah. Di luar dia kumpul. Supaya apa? Orang yang mau masuk gereja dimasuki dulu sebanyak-banyaknya. Nanti hatinya ini bisa mangkel. Hanya karena hal-hal yang kecil misalnya, mangkel misalnya ke kamar mandi, mau buang air, ya maaf, ada orang yang tadi prot tapi nggak disiram, saudara jengkel, ini sesama anggota gereja, berak nggak disiram, nggak punya sopan santun, jorok, wih mukanya tegang, lalu naik. Mau QR code, tak bisa-bisa, karena saudara salah tekan. Ya, ini gereja macam-macam, pakai QR code dan lain sebagainya. Saudara tak kasih tahu pengalaman, cerita yang nyata saudara. Minggu lalu tuh kan ada pembicara tamu Pak Boas, ingat saudara? Ya, saya tuh enggak kenal Pak Boas, enggak tahu. Yang nyambut tamu apalagi enggak tahu. Nah saya nunggu-nunggu di depan, saya lihat-lihat di atas gini. Mana nih Pak Boas, kalau dia nggak datang-datang, saya ini mau khotbah apa, saya nggak khotbah kan begitu. Ternyata Pak Boas sudah datang saudara. Sudah datang di depan situ dan dia mau QR, nggak bisa-bisa karena dia HP-nya tidak bisa ke arah sana. Ya, lalu sama penyambut tamu kita ditolak saudara. Nggak boleh masuk, disuruh minggir karena sudah antri Pak Boas. Yang sebagai pengkhotbah loh, disuruh minggir. Yang lain masuk dulu. Ya, saya yang melihat hal itu juga berkomentar. Nah kan enggak enak kalau nimpakan kesalahan sama penyambut tamu. Saya juga berkomentar, suruh minggir aja dulu. Saya nggak tahu kalau dia Pak Boas,
foto profilnya dengan orangnya lain saudara. Makanya saudara kalau masang foto profil di WA saudara, gak usah diedit-edit. Tampilkan wajah aslimu. Kalau memangnya ada tompel di sini, biarin ada tompel. Jangan diedit-edit, wih mengkilat. Yang tadinya warnanya agak gelap, jadinya putih. Rambutnya berwarna. Nanti kalau orang lihat, loh profilnya sama nyatanya kok antara surga dan neraka. Biasain aja sudah. Ya ini foto profilnya berbeda, apalagi pakai masker kan saya enggak mengenali. Terus dia agak lama di luar agak lama ya. Terus dia ngomong sama penyambut tamunya, bisa nggak pakai kartu vaksin? Oh bisa, boleh masuk. Ceritanya belum selesai, saudara. Pendetanya khotbah dengan menyimpan dendam dia. Pulang dia WA saya, Pak, tadi yang nyambut tamu tuh orang mana dia? Pak bosnya orang Banyuwangi, Meduro saudara. Mau diajak carok penyambut tamu kita. Hati-hati kamu penyambut tamunya, saya enggak sebut namanya. Saya bilang, penyambut tamunya saya orang Meduro. Oh, enggak jadi dia. Nanti carok beneran ya. Jadi jengkel, sudah dibawa mau kencing seperti itu. Yang sana penyambut tamunya juga, wah kok resek banget. Sampai di dalam, ya mau duduk disuruh naik karena sudah penuh. Sudah kakinya sakit. Kemarin kena jedok pintu, sekarang disuruh naik tertatih-tatih. Sudah jengkel dah. Iblisnya senang. Sampai di gereja, masuk gereja pujian penyembahan dinaikkan, iblisnya lari, takut dia. Di depan ditunggu lagi. Begitu saudara keluar, masuk dia. Firman Tuhan yang sudah dengar, pujian penyembahan sudah naikkan, hilang begitu saja. Begitu kena bakso munari, hilang semuanya. Begitu bakso ini masuk, aprak, bablas. Firmannya Pak John tadi tentang apa ya? Apa ya? Bakso. Saudara bisa melakukan pelayanan dalam hal yang paling sederhana, saudara berdoa supaya kuasa iblis tidak menguasai hati saudara. Halo? Halo? Haleluya? Sehingga saudara datang ada sejahtera sukacita, pulang ada berkat yang saudara terima. Coba lihat kiri kanan saudara, gimana tampang wajah di sebelah saudara. Lihat saudara ya, kalau tampangnya begini, apa kamu lihat-lihat? Duh saudara jawab, disuruh Pak John. Itu fungsi saudara yang paling dasar. Nanti kalau mau pulang, ini tak kasih contoh yang gampang-gampang loh saudara ya. Ya pulang dulu, saudara lihat, ya di sebelah saudara makan permen buang di bawah. Tidak ada yang lihat saudara ambil. Masukin kantong, bukan ambil terus dibuang sembarangan lagi. Nanti saya buang di tong sampah di bawah. Tidak ada yang lihat, orang nggak ngelihat. Jangan lupa, ada dua mata yang perhatikan. Mata Tuhan lihat di segala tempat. Itu hal-hal yang orang tidak lihat, tidak kasih saudara pujian. Tetapi nama saudara dicatat, karena ini rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara di rumah saudara saja ada sampah saudara ambil, ini rumah Tuhan, kok malah saudara yang kasih sampah loh. Itu yang contoh yang paling sederhana. Ya, oke, colek kiri kanan saudara, katakan, makanya jangan suka terlambat. Kasih tahu saudara, ya, makanya jangan suka terlambat. Kalau datang sudah mulai, sudah cepat-cepat masuk. Kapan sempat berdoanya? Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Ya, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 saya bacakan bagi saudara. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, ingat ya,
Sebelumnya, kasih Kristus itu adalah pendorong. Daya dorong kita untuk melakukan pelayanan adalah karena kasih Kristus. Sekarang 2 Korintus 5 mengatakan, kasih Kristus yang menguasai kami, kasih Kristus yang menguasai saudara. Katakan bersama dengan saya, kata kami ganti dengan kata saudara yang di rumah juga. Kasih Kristus yang menguasai nama saudara. 2, 3. Kasih Kristus yang menguasai, bukan nama saya, namamu tuh loh. Jangan kasih Kristus yang menguasai nama saya, bukan. Namamu siapa? Kasih Kristus yang menguasai nama saya. Karena saya telah mengerti satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Lihat ya, Kristus sudah mati di kayu salib. Setuju? Yang yakin dong, setuju enggak? Iya, kita juga sudah mati. Memang kan firman Tuhan mengatakan, semua manusia berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan. Upah dosa maut, kita sudah mati. Tetapi perhatikan, siapa yang yakin Kristus sudah bangkit, katakan haleluya. Ya berarti kita juga bangkit. Amin. Satu orang mati, mati untuk semua. Satu bangkit, sama toh? Bangkit untuk semua. Supaya mereka yang hidup, nah, supaya saudara yakin, tanya kiri kanan saudara, tanya. Kamu hidup atau mati? Tanya dulu. Horor kalau sebelah saudara mati. Apanya yang hidup? Apanya saudara? Rohnya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dengar lo, yang saudara tadi ganti nama kata kami dengan nama saudara itu loh. Tidak lagi hidup untuk diri saudara, tetapi untuk siapa? Untuk Allah Kristus yang sudah mati dan sudah dibangkitkan untuk mereka. Dia mati untuk mereka, semuanya mati. Dia bangkit untuk mereka, semua bangkit. Nah, kita yang sudah bangkit, hidup, bangkit, apanya yang bangkit? Roh kita bangkit. Sekarang saudara tidak hidup untuk diri saudara sendiri. Berat ya. Oh Pak, berarti saya nggak boleh bekerja dong Pak. Saya hanya di gereja terus. Bukan begitu. Itu paling gampang. Kalau saudara di marketplace saudara masing-masing, apapun profesi dan pekerjaan saudara. Ngomong-ngomong, saya nyimpang sedikit. Julia Ratih yang di atas itu, dia ini boleh dikatakan sekarang seorang selebgram loh saudara. Berapa pengikutmu Julia sekarang? Baru berapa? 15.400. Dia baru bikin konten-konten tuh baru saja kira-kira 2 bulan 3 bulan ya. Sudah 15.400. Mumpung dia belum terkenal begitu luar biasa, cepat minta tanda tangannya saudara. Rampok dia. Suruh bayarin bakso. Nanti kalau dia sudah di selebgram yang top, wih, melayang-layang dia. Oh tidak begitu. Anak Tuhan makin diberkati makin nunduk. Amin Yulia. Luar biasa. Nah, kalau dia bisa di marketplace masing-masing saudara, tetapi saudara hidup untuk dia, itu maksudnya apa? Prioritasnya itu Tuhan. Halo? Saudara bisa bekerja Senin sampai Sabtu, kerja jam 8. Wih, kalau sebelum mepet jam 8, ngebut. Supaya enggak merah absennya. Tapi kalau di gereja jam 8 kurang 2 masih di dekat rumah saudara belum di gereja, nyantai aja. Toh di atas masih ada kursi. Kalau saya, mending saudara berhenti jadi orang Kristen. Ya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan loh. Tadi kasih Kristus itu sebagai pendorong. Sekarang
kasih Kristus itu membuat kita tidak hidup menurut diri kita sendiri. Sekarang kita perhatikan, diwujudkan dalam bentuk apa pelayanan atau dorongan kasih Kristus itu? Tolong dibacakan 2 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Perhatikan ya, saudara ikuti. Pertama, kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota yang apa? Enggak tahu. Saudara kan harus cari tahu saudara ini anggota dalam bidang apa. Apakah saudara sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai jantung, paru atau apa. Yang penting bukan kepala, karena kepala adalah Kristus. Saudara mesti berfungsi. Kalau saudara dapat karunia dari Tuhan, karunia itu sebagai tangan, fungsinya sebagai tangan, maka saudara harus punya dorongan supaya selalu ada dorongan untuk melayani, dorongan yang menggelora. Dorongan itu adalah karena pengorbanan Tuhan, kasih Kristus di atas kayu salib. Kayu lintang, 5 luka Tuhan, penebusan Kristus itu dasar, kasih Kristus dasar yang mendorong saya untuk selalu antusias melayani Tuhan. Sekarang pelayanan opo? Itu kan pertanyaannya. Tadi kan saya ambil contoh yang gampang, berdoa untuk dirimu sendiri dan untuk acara ibadah yang akan berlangsung. Sekarang saya perdalam, pelayanan kasih apa? Ini lihat. Paul mendesak Titus untuk apa? Baca bersama-sama, menyelesaikan 2-3. Menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulai. Kalau memulai itu gampang, menyelesaikan yang sulit, saudara. Mulai sekolah oke, berhasil lulus enggak? Pelayanan kasih itu apa? Ini dia, ayat 7. Yang pertama, iman. Kenapa disebut iman? Karena ini untuk kita. Loh, kalau iman kita lemah, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan kasih? Iman saudara harus tumbuh dulu. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca Alkitab, datang gereja, dengar firman, perdalam di Kersel. Ulangi ya, baca Alkitab, datang gereja, perdalam di Kersel. Itu iman saudara tumbuh. Kalau iman saudara tumbuh, maka saudara bisa membangun iman orang lain. Haleluya. Kemudian yang kedua, coba lihat. Yang membangun iman orang lain apa? Dalam perkataan. Supaya imannya orang lain tuh bisa bertumbuh, kan enggak bisa pakai gerakan ya. Enggak ngerti. Ngomong. Kenapa kamu enggak gereja? Kenapa enggak Kersel? Kenapa sekian lama? Ya, ada anggota Kerselnya. Ada berapa itu? 8. Sudah 3 minggu enggak gereja. Itu jangan dibiarin. Ayo didatangi bersama-sama. Kan ngomong. Oh ada masalah, kita hibur, kita doa. Pelayanan kasih yang berikutnya itu ditunjukkan dalam perkataan saudara. Mulut saudara ini mulut yang kotor, yang rusak, atau mulut yang membangun. Kalau sekarang ini semua mulutnya baik-baik, kenapa? Karena ditutup. Betul kan? Ditutup sama masker saudara. Tapi kalau sudah dibuka, seperti apa mulut saudara? Nah ini bicara di marketplace masing-masing. Temannya miso, anjing kamu.
saudara balas, wah monyet. Sama enggak dengan dia, saudara? Sama. Enggak ada bedanya. Yang ketiga, lihat itu, pengetahuan. Kenapa saya kok kuis Kersel enggak pernah dapat 100, enggak pernah belajar? Enggak pernah nyatet apa yang mau dipelajari, enggak pernah dengar apa yang mau dipelajari. Umatku akan binasa karena kurang pengetahuan. Ya, kalau kurang pengetahuan sudah binasa. Di mana-mana sekarang semua agama-agama yang lain berlomba-lomba meningkatkan pengetahuan murid-muridnya. Kemudian dalam kesungguhan untuk membantu, ada kata kesungguhan. Jadi membantu nggak bisa asal-asal, harus punya kesungguhan. Memang aku mau membantu dia, dan aku tidak mengharapkan balasan apa-apa dari dia. Kalau saudara membantu mengharapkan balasan, ini namanya saudara mancing. Betul toh? Saudara masukkan koin di tempat untuk dapat boneka, kan begitu. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Lihat kaminya tuh kami siapa? Lihat ayat yang ke-6. Kami, Paul dan teman seperjalanannya. Itu pelayanan kasih yang saudara bisa lakukan. Saya bersyukur ya, di rumah itu selalu ada makanan, camilan, ada yang kasih saya camilan yang saya suka, saya enggak ngomong. Nanti kalau ngomong semua ngasih itu bisa 100 saya punya di rumah saudara. Gigi saya sakit, jadi lebih baik si diam, yang sudah tahu ya sudah tahu. Enak, jadi saya anyem selama beberapa hari, bisa sampai 2 minggu. Ada yang kirimi lagi duren, ada yang kirimi ini, itu, pisang dan lain sebagainya. Lah itu dia. Itu yang terakhir. Kasih-Mu terhadap kami. Kalau saya tidak mengerti loh, saya terangkan. Ada yang kalau datang dari pulang kampung, wih dibawain oleh-oleh. Sekarang kan banyak anggota kita yang pulang kampung. Mereka sih tidak merayakan Idul Fitri, tapi keluarganya merayakan Idul Fitri, ya sudah pulang kampung. Ya, nanti datang, bawalah. Jadi saya bisa tahu ini dari sini, oh ini makanan khususnya. Nah itu dia. Itu pelayanan kasih yang bisa saudara lakukan. Jadi kalau saudara mau tahu apa itu pelayanan kasih, jangan pura-pura tidak mengerti. Baca 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Kemudian saudara, melanjutkan khotbah saya, kita masuk dalam subtema yang baru, yaitu meja roti pertunjukan yang disalut emas. Mari kita baca bersama, 2, 3. Meja roti pertunjukan yang disalut emas. Saudara masih lihat tema yang sebelum ini apa? Sebab saya selalu kasih berbeda-beda ininya. Ya, kalau ini kan beda. Coba lihat saudara. Nah, ininya biru. Hurufnya awal kata huruf besar. Nah, saudara yang bikin skripsi, yang enggak tahu bikin skripsi, ini dah ketentuan baku. Kalau judul bab yang baru, semua huruf besar. Kalau sub, awal kata huruf besar semua. Kalau di bawahnya lagi, hanya awal kalimat. Saya lihat gambar ini. Ini adalah kayu sitim. Yang pertama dipakai, yang sudah kita pelajari, untuk mezbah korban bakaran. Ya,
Kok enggak terbakar Pak kayunya? Loh, kan sudah pernah saya terangkan di sini ada apa, tembaga dan sebagainya. Yang sudah kita pelajari sekian minggu, nih, sebagai temboknya istilahnya, tabernakel, ruang suci, ruang maha suci. Sekarang dipakai di meja roti. Kok enggak pelita emas Pak? Enggak bisa. Pelita emas itu semuanya emas. Melengkung, melengkung, melengkung. Jadi benda pertama di ruang suci yang dibahas meja roti. Nanti sekian minggu lagi masuk ke mezbah dupanya. Sekarang ini sudah kita pelajari, ini sudah, sekarang yang sini. Kayu sitim yang dipilih Tuhan, saudara ini kayu sitim. Katakan bersama, saya kayu sitim yang sudah dipilih Tuhan. 2, 3. Saya kayu sitim yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau ada orang yang tanya kepada saudara, kenapa kok Tuhan memilih kayu sitim? Kok enggak kayu yang lain? Saudara mesti bisa jawab. Kan ada di khotbah saya yang lalu-lalu itu. Yang pertama, saudara dipakai untuk mezbah korban bakaran, di mana di halaman. Oke, lalu naik kelasnya, jangan di halaman terus. Kalau orang sudah, imam sudah masuk ke sini, saya pernah ngomong itu, fokusnya ke depan, jangan oleh ke belakang. Saudara, orang yang sudah dipanggil, dipilih, harus setia, maju, jangan oleh ke belakang. Ya, sekarang dipakai di sini sekarang. Kita mempelajari kan, berdiri tegak, oleh apa, kan berdiri. Sekarang lebih spesifik, isinya sekarang. Ini kan ruang maha suci, ini ruang sucinya. Meja roti pertunjukan. Kita mesti meningkatkan kerohanian kita. Artinya apa? Ya itulah. Serinya ini kan perubahan tubuh. Saudara berubah dari fokus tubuh jasmani, sekarang fokus tubuh rohani. Caranya gimana Pak? Tuhan jadikan saudara perabot di halaman dulu. Mezbah korban bakaran sudah, sekarang beralih sebagai tembok-tembok gereja. Sekarang beralih lagi, lebih spesifik, meja roti pertunjukan. Jadi saudara mengerti, oh ini tuh maksudnya perubahan tubuh itu. Makanya saudara ikuti, saudara catat, saudara dengar lagi, supaya pengetahuan saudara bertambah. Sehingga di sini lihat, dalam pengetahuan. Kalau saudara omong-omong sama orang yang bukan orang Kristen, saudara ditanya, saudara tidak pelongak-pelongok atau mulut keto, tanya aja sama Pak John. Tidak begitu, saudara bisa jawab, saudara bisa memenangkan mereka. Karena orang yang kalah pengetahuan sekarang kalah segalanya. Betul ya saudara? Sekarang zaman teknologinya ini udah luar biasa. Kalau saudara tidak ngikuti teknologi dengan baik, saudara akan tertinggal dan makin tertinggal. Setuju saudara? Iya. Sekarang sudah makin luar biasa teknologinya. Sekarang kalau saudara TV saudara tidak yang baru, yang untuk digital, nanti saudara nggak bisa lihat tayangan televisi. Saudara mesti beli set-top box. Nah itu dia. Oh begitu ya Pak ya, saya punya kok masih ada. Ya masih dikasih tenggat waktu. Nanti jangan heran saudara nyalakan TV, kok putih. Keluar tulisan, bodoh kamu. Iya. Kita tingkatkan juga tubuh rohani kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan lagi dalam beberapa periode yang akan datang.
Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita bawa hati kepada Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan-Mu. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Yang yakin, penolong yang setia di dalam yang melihat ini juga memuji Tuhan, katakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dan mari kita angkat kedua tangan, kita angkat wajah kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas, haleluya, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, katakan dari hatimu, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Pertolongan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam
lagi tiada terhitung. Pertolongan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu begitu luar biasa. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari ucapkan kalimat yang meninggikan Tuhan. Sungguh Dia Allah yang dahsyat, Allah yang ya dan amin, Allah yang setia akan setiap janjinya. Mari sembah Dia, bawa rohmu kepada Tuhan. Biarlah roh Tuhan menguasai saudara, kasih-Nya juga turun menguasai hidup saudara. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mencintai, mengasihi kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat setiap firman-Mu yang telah kami terima. Kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi berkat melalui iman kami, perkataan kami. Juga kami mau mengupgrade pengetahuan diri kami ya Tuhan. Dan kami juga mempraktekkan pelayanan kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Kami mau berubah, ini kesempatan kami untuk merubah karakter kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami yang telah menerima firman-Mu dan kami mempraktekkan sehingga kami semakin tumbuh di dalam Kristus. Terima kasih ya Allahku, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambah-tambah hikmat dan apa menjadi keperluan kebutuhannya, Tuhan memberkati. Kami naikkan puji syukur sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan untuk kami bisa menabur Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan benih bagi kami untuk tabur dan roti untuk dimakan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa bahwa apa yang kami berikan itu yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Berkati akan setiap tangan-tangan yang menabur pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati akan setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang dilakukan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan biar apa yang kami berikan untuk memperluas akan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan sukacita. Dan kami juga percaya kami pasti menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami menengadahkan wajah kami, mengangkat tangan kami, karena kami percaya tingkap-tingkap surga pada saat ini terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati
persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Seperti mereka melayani Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk melayani kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda kesetiaan terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Yang sakit yang menyaksikan ini di rumah, kami katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sakit penyakit yang bisa mengalahkan Engkau. Yang di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah, yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan penghiburmu. Yang dalam masalah, Tuhan jalan keluarmu. Tuhan segala-galanya dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kembali pulang ke tempat kediaman, ke tempat Engkau bekerja, berlibur dengan baik dalam minggu ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beristirahat sejenak. Dan kami percaya hati kami senantiasa dipenuhi kasih terhadap Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan mencurahkan kasih-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.